Persyaratan bersuci dari wudu, mandi dan juga tayamum yang pertama adalah al-Islam. Yang bersuci itu harus orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid qawli wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil 'ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi wasyirki wal khawf wa raja' ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarril fitan wa afina min jamil mihan waslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma nakki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tawakufan sementara menjelang daripada hari raya Idul Fitri, dan alhamdulillah Allah masih berikan kita sehat afiat, panjang umur, sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya kita membahas tentang fima yujibul ghusli wa fi furudihi. Ya, apa-apa yang diwajibkan mandi dan juga fardu mandi. Kemudian faslun syurutut taharah. Syurutut taharati min wudu'i wa ghuslin wa tayammumi wa fi arkani tayammum. Ini fasal akan membahas tentang persyaratan-persyaratan taharah. Persyaratan-persyaratan bersuci. Bersuci dari wudu dan mandi dan tayamum, begitu juga rukun-rukun tayamum. Syurutut taharati al-Islam. Persyaratan taharah, persyaratan bersuci dari wudu, mandi dan juga tayamum yang pertama adalah al-Islam. Yang bersuci itu harus orang Islam, ya, harus orang Islam. Fala tasihu min kafirin, tidak sah orang yang bersuci itu adalah orang kafir, ya. Kalau orang kafir yang bersuci enggak sah, harus orang Islam. Li'annahu ibadatu badaniyah li ghairi darurah, karena bersuci itu adalah ibadah badan dan tidak dalam keadaan darurat, yang tidak dalam keadaan darurat. Ya, jadi bersuci itu ibadah badan, ya, ibadah badan. Nanti ada ibadah maliyah, beda lagi. Li ghairi daruratin wa laisa huwa min ahlil ibadah. Kenapa orang kafir tidak sah ibadahnya? Karena dia bukan termasuk orang yang bukan termasuk orang yang dimaksud di dalam ibadah. Min ahli ibadah, bukan orang yang ibadah, ya, itu orang kafir. Jadi kalau yang toharo itu orang kafir, gak sah, harus orang Islam. Fa kharaja bidzalika niyatul kafir fi zakatil fitri an-nahwi abdihi fa innaha tasihu minhu li anna zakatu ibadati maliyah, ya. Nah, kecuali
Ya, kalau orang kafir tersebut ingin mengeluarkan zakat fitrah, ya, ada orang kafir mau ngeluarin zakat fitrah, boleh nggak dia ngeluarin zakat fitrah? Nasihu minhu, boleh-boleh aja, silahkan aja. Ya, kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah ibadah harta, bukan ibadah badan. Kalau toharoh kan ibadah badan, kita bersucikan badan kita yang kita sucikan. Ya, kalau zakat fitrah itu ibadah badan, ya dia mau keluarin boleh aja. Ya, atau banyak tuh biasanya kalau udah mau hari raya Idul Adha tuh kadang ada orang kafir nitip, saya nitip sapi satu, ya. Padahal bukan bukan orang yang dianjurkan untuk berkurban karena dia orang kafir, ya. Tapi kalau dia mau nyumbang silahkan, ambil aja, nggak apa-apa, ya, diambil aja nggak apa-apa. Nanti ini jadinya jadi apa? Jadinya itu, yaitu jadinya jadi daging sodakoh namanya, ya. Tapi kalau panitianya pinter bisa aja, sapi nih ada orang kafir ngasih sumbangan, udah masukin aja 7 nama panitia, masuk deh, nggak ngeluarin duit lagi buat korban, nggak ngeluarin duit lagi. Tapi kan biasanya ada tuh dari gubernur, ini dari ini, kan nggak ada namanya dia. Itu jatuhnya apa? Kalau korban kan masih 7 orang, ya. Nah kalau dia mau nyumbang aja ya silahkan aja, itu namanya sedekah, ya, sedekah. Kalau orang kafir berbuat kebaikan dibalas nggak sama Allah kebaikannya? Nah, kalau orang Islam berbuat kebaikan ya pasti dibalas kebaikannya. Nah tapi kalau orang kafir berbuat kebaikan dibalas nggak kebaikannya sama Allah? Ini Idul Adha nih aneh. Orang sapi kan lumayan harganya kalau Idul Adha, 18, 19, 20 juta. Dia ngeluarin tuh 20 juta. Nih sapi nih aneh, taruh di Nurul Falah orang kafir misalnya. Nah, sumbang nih satu sapi kan lumayan tuh 20 juta. Nah, dia berbuat kebaikan tuh, nanti dipotong daging sedekah, dia dapat dapat kebaikan juga nggak dari Allah? Dapat. Kalau kata dalam hadis tersebutkan, kalau orang kafir berbuat kebaikan, tetap kebaikannya dibalas oleh Allah. Kebalasnya itu mungkin berupa makanan, mungkin berupa rizki, tapi di dunia. Kalau orang mukmin berbuat kebaikan, balasannya 2 kali. Yang pertama diberikan oleh Allah balasannya di dunia, mungkin berupa makanan, rizki dan lain sebagainya. Yang kedua, kebaikannya itu disimpan oleh Allah, nanti akan diberikan di akhirat. Dapat dunia akhirat. Cuman kalau orang kafir berbuat kebaikan, dapatnya di dunia doang. Ya, karena orang kafir, orang Islam, ya semuanya hamba Allah. Siapapun yang berbuat kebaikan, yang namanya Allah adil, ya harus dibalas dengan kebaikan. Kebaikan diberikan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Allah adil itu namanya. Ya. Tapi orang kafir berbuat kebaikan, balasannya di dunia. Makanya kita jangan ngiri, kadang-kadang kalau orang kafir rumahnya gede, mobilnya banyak, ya mungkin kebaikannya dia Allah kasih kebaikannya cuma buat di dunia doang. Di akhirat enggak. Nanti di akhirat misalkan dia nuntut, ya Allah kan saya nyumbang 1 sapi nih ke Masjid Nurul Falah, masa saya nggak dapat kebaikan? Allah bilang, ini kan udah kasih ente di dunia, nggak bisa lagi nuntut di akhirat. Ya, itu sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Siapapun berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan. Tapi kalau orang mukmin balasannya 2 kali, dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Makanya rugi kalau kita masih di dunia nggak berbuat kebaikan, rugi kita. La fi dunia wala fil akhirat. Kita di dunia nggak dapat, di akhirat juga kagak dapat. Rugi kalau nggak berbuat kebaikan. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau orang kafir misalkan mengeluarkan zakat fitrah, apakah sah pengeluarannya? Sah. Ya, kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah zakat maliyah. Ya, ibadah harta, bukan ibadah badan. Wa kharaja aidan niyatul kafir fil ghusli min nahwil haid litamattu'i biha fatasihu minha li'anna dzalika lidarurah. Begitu juga kalau orang kafirah, perempuan kafirah menikah dengan laki-laki muslim, ya. Kalau perempuan siapapun, mau kafirah mau mukminah, tetap dia punya
namanya kebiasaannya dia yaitu haid. Mau kafir mau mukmin ya tetap ada haid. Apakah haid itu hanya untuk perempuan mukmin, perempuan Islam? Enggak, siapapun pasti haid, yang namanya perempuan pasti haid. Nah sekarang permasalahannya kalau laki itu suaminya muslim, istrinya kafirah. Ketika istrinya haid, selesai haid kan harus diangkat nih hadas haidnya. Kalau nggak diangkat hadas haidnya, bagaimana dia bisa halal sama suaminya? Kalau nggak terangkat hadas haidnya, ya terus hukumnya nggak, masih junub tuh perempuannya, masih dalam hadas besar. Nah di sini dikatakan itu karena darurat diperbolehkan bagi perempuan kafirah selesai haidnya, kemudian dia mandi untuk niat untuk mengangkat hadas haid, ya supaya apa? Untuk menghalalkan dirinya buat suaminya. Jadi nggak terkena hadas besar terus, ya. Tapi dengan catatan di situ perempuan kafirahnya perempuan yang kitabiyah, kafirah kitabiyah. Kitabiyah maksudnya apa? Kitabiyah itu perempuan kafirah yang masih memegang betul-betul ajaran nabinya terdahulu, ya. Misalkan Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Ini kitab-kitab yang aslinya, bukan kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah. Enggak, masih pegang tuh kitab aslinya, ajarannya Nabi Daud, ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa yang masih murni, belum dicampur dengan apapun. Karena ajaran dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran sama semuanya. Menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang lain, nggak ada Tuhan yang lain selain Allah. Karena semua 4 kitab itu ya turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurunkan Allah, pasti isinya sama semua, nggak mungkin beda. Kalau beda berarti udah diutak-atik tuh kitabnya tuh. Nah, diperbolehkan menikah dengan perempuan kafirah ini yang masih memegang betul ajaran yang murni, karena nggak ada tolak belakang dengan Al-Quran, ya. Cuman kalau udah diutak-atik kitabnya, nah kita nggak boleh menikah dengan perempuan kafirah yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena ajarannya udah berbeda, nggak bakal sama Al-Quran, nggak bakal sejalan dengan Al-Quran, ya. Tapi kalau yang kitab yang murni, masih murni asli, nah, boleh kita menikah dengan mereka, sama ajarannya, nggak boleh membunuh, ya, nggak boleh berzina, nggak boleh berbohong, sama dengan Al-Quran, ya. Gitu. Wat tamyiz, ya, dan persyaratan toharah yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu fala tasihu min ghairi mumayyiz katifli wa majnun, ya. Tamyiz itu anak sudah mulai besar, ya, sudah mulai besar, bukannya balik, bukan. Tamyiz itu umur 7 tahun, 8 tahun, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Nah, itu namanya udah tamyiz, atau anak tuh udah mulai besar, ya, udah mulai besar. Nah, persyaratan tohara yang kedua adalah tamyiz. Tidak sah, ya, tidak sah toharoh bagi anak yang belum mumayyiz, ya, seperti tiflin, seperti anak yang masih kecil, 6 tahun, 5 tahun, atau masih di bawah 5 tahun. Apakah toharoh dengan anak yang di bawah tamyiz sah? Nggak sah. Wa majnun, begitu juga orang yang gila, nggak sah toharohnya bagi orang yang gila. Li'anna laisa ahlan lil ibadah. Kenapa? Karena dua-duanya itu bukan ahli ibadah, bukan orang yang dituntut di dalam ibadah. Anak yang masih kecil, belum tamyiz, dan juga orang yang gila. Wa amat tamamu sab'i sinin falaisa bi syartin, ya. Dan kalau sempurnanya umur 7 tahun itu tidak menjadi persyaratan. Jadi tamyiz itu nggak harus 6 tahun, nggak harus 7 tahun. Kapan anak itu udah mulai besar, ya, dia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, nah itu namanya sudah
tamyiz. Nah, ketika sudah tamyiz, maka termasuk yang disyaratkan di dalam thaharah, ya, atau bersuci. Wa adamul mani' min wusulil ma' ilal maghsul, ya, dan juga tidak ada halangan yang menyampaikan air sampai maghsul, sampai ke tempat yang dicuci, ya, yang dicuci apa badan. Jadi dari air ke badan ini tidak ada sesuatu yang menghalanginya, ya, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Seperti apa? Kasyama'in, seperti syama'in, apel, syam itu lilin, ya. Kalau kita punya lilin atau kita habis ngebakar tuh, bakar lilin, mati lampu, bakar lilin, terus lilinnya nempel di sini, lilin tepesan tuh nempel di sini. Terus kita toharoh, kita bersuci, ini bekas lilin yang di sini belum dicuci sama kita. Nah, air itu kan nggak bakal sampai di kulit. Kenapa? Karena masih ada halangan di situ. Apa yang menghalangi? Lilinnya itu. Nah, nggak boleh ada yang menghalangi nih. Air sampai ke kulit ini nggak boleh ada yang menghalangi. Kasyama'in, seperti lilin, ya, wa aini habrin, atau seperti tinta, ya. Orang dulu kan nulis tuh antara pulpen, pena dengan tintanya kan misah. Kalau orang sekarang kan langsung, itu buka tutupnya langsung nulis. Kalau dulu kan enggak, ya, tetesin dulu, ya, dicelupin baru bisa nulis, celupin baru bisa nulis. Nah, tintanya ini nempel di tubuh kita, ya, kita mau toharoh, tintanya belum bersih, masih nempel. Nah, tinta inilah yang menghalangi air sampai ke kulit. Ini nggak boleh, ya. Mau tinta yang zaman dulu, tinta zaman sekarang, yang bisa sampai menghalangi air ke kulit, nah itu tidak boleh. Wahana, ya, hana, ya, hina atau hana ini termasuk daripada seperti kalau perempuan tuh pakai kutek, ya, kutek tuh yang buat di kuku. Nah, tuh hati-hati tuh, karena kutek itu dari bahan kimia. Kalau dia bersuci dipakai kutek bersuci nggak sah. Kenapa? Karena ada air yang menghalangi sampai ke kuku. Kuku pun harus kena air kalau kita bersuci, ya. Ini kalau pakai kutek nggak boleh, ya. Nah, ada lagi yang namanya apa tuh, pacar, ya. Orang pergi haji, pergi umroh kan biasanya bawa pacar dulu gitu. Kalau sekarang maka agak di Nabang juga banyak nih orang jual pacar, ya. Nah, perempuan pakai pacar, kalau pacar itu nggak apa-apa, beda dengan kutek. Kalau kutek itu kan dari bahan kimia, kalau pacar itu nggak dari bahan kimia, itu alami, ya. Ditaruh di sini, diairin, taruh di sini, sejam 2 jam didiemin, kemudian jadi merah berwarna kukunya. Bu, itu pacar itu menghalangi air ke kuku enggak. Itu nyerap dia, karena dia murni, karena dia alami, ya, bukan dari bahan kimia. Kalau dari bahan kimia seperti kutek nggak boleh. Bikhilaf mujarradi launihima bihaitsu la yatahallal bil hadzi mathalan syai'un. Wasailan, ya, dan juga persyaratan toharoh adalah sailan. Apa sailan? Airnya harus mengalir. Kalau kita bersuci, airnya itu harus mengalir. Tidak boleh air yang tidak mengalir. Contohnya jarian alma alal udwi wa in lam yataqattar linahwi tashrabul mahal. Ya, jadi kalau kita bersuci, airnya itu harus jalan di tubuh kita. Airnya harus jalan di tubuh kita, ya, berjalan, ya. Wa in lam yataqattar linahwi, walaupun enggak menetes-netes. Linahwi tashrabul mahal, seperti tempat minum, seperti tempat minum. Walaupun nggak netes tuh, seperti tempat minum, mangkok dan lain sebagainya. Kemudian kita bersuci dari itu. Nah, yang penting airnya jalan di tubuh kita, ya, begitu. Fala yakfi ayam sahulma bila jaryan. Nggak cukup kalau kita cuma menyentuh air aja dengan sesuatu. Misalkan gini, ini baskom, kita ambil anduk rendam di baskom, kan ada airnya tuh. Nah, kemudian kita bersuci pakai gitu aja, tempel-tempelin, nggak boleh.
Kenapa? Karena airnya nggak jalan, harus jalan. Kayak mandi, kayak kita mandi gitu. Kan airnya jalan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah itu baru yang disebut dengan tohar. Cuma kalau ambil lap basah, tempel-tempelin aja, nggak boleh. Ya, karena nggak berjalan itu airnya. Airnya harus berjalan. Li'annahu la yusama ghuslan, dan itu tidak dinamakan dengan mandi. Kalau mandi kan kita biasa deh, kita mandi pakai gayung. Airnya turun jatuh itu namanya mandi. Airnya berjalan dari atas ke bawah itu namanya mandi. Cuma kalau ambil anduk dibasahin tempel-tempelin itu bukan disebut mandi namanya. Ya. Tidak disebut mandi. Wa man thamma lam yujzi ghusli bisalji wal barat ila indana wajarian alal adu. Begitu juga tidak diperbolehkan mandi dengan mandi dengan salju atau mandi dengan es, batu es tuh ya, batu es kita mandi pakai salju aja ya. Salju kan keras tuh ya, kita giniin nggak boleh. Kenapa? Nggak jalan tuh salju, nggak jalan, cuma nempel doang tubuh kita. Begitu juga apa tuh batu es, walaupun batu es tuh misalkan potong segini-segini, ambil ngerok ya, ke badan kita ngerok, nggak bisa. Kenapa? Ya karena itu karena itu nggak ngalir namanya. Tidak seperti air yang ngalir di tubuh kita. Kecuali indana wajarian alal udwi, kecuali salju tersebut dilelehkan atau es tersebut dilelehkan. Nah, udah meleleh, kemudian baru dia mandi dengan air yang berasal dari salju atau dari es. Nah, itu boleh. Ya. Cuma kalau nggak dilelehkan nggak boleh. Ya, mentah-mentah tuh salju kita pakai buat mandi, nempel doang, begitu jatuh, nempel doang, begitu jatuh. Ya, tidak diperbolehkan. Afad dzalika Muhammad Kurdi naglan an syarhil ubbab. Wa yakunal ma'u mutahharan. Nah, kemudian persyaratan taharah selanjutnya adalah ayakuna ma'u mutahhiran. Ya, airnya harus air suci. Airnya harus air suci. Enggak boleh air yang tidak suci. Ai fi nafsil amri, falau tawadda'a mathalan min ma'in ya'taqidu tuhuriyatihi thumma bi'an adamuha lam yasih wudu'uhu. Ya, jadi harus kita tahu bahwa air tersebut adalah air yang suci. Air yang suci itu air yang masih murni. Ini air nih. Ini kalau kita tanya nih, semua aja yang ada di sini satu-satu kita tanya, ini apa nih? Air. Ini apa? Air. Ini apa? Air. Air putih. Nah, sekarang ane ambil kopi. Ane ambil kopi itu 1 sendok masukin ke dalam. Kocok-kocok. Tanya, ini apa? Ya kopi. Udah berubah kan? Nama airnya udah berubah, udah bukan air lagi. Ya. Atau nggak usah kopi, sirup 1 sendok masukin ke dalam, berubah dia tuh jadi merah atau jadi hijau atau jadi biru. Tanya ini apa? Nah, itu sirup namanya. Udah berubah tuh namanya tuh. Ya, yang tadinya namanya air, kalau ini ditanya tetap air. Kenapa? Karena masih putih. Nah, ini yang diperbolehkan untuk bersuci, yang disebut dengan air dan namanya belum rusak. Nama airnya itu belum rusak. Ya, masih murni dengan nama air. Falau tawadda'a mathalan min ma'i ya'taqidu tahuriyatihi tsumma bi an adamuha lam yasih wudu'uhu. Misalkan ya, ini contohnya, misalkan kita sholat, kita berwudu. Kita berwudu, kita yakin nih air adalah air suci. Main wudu aja, yakin nih air suci, yakin suci. Setelah dia bersuci, kemudian ada orang lewat. Ente tadi pakai air itu? Iya. Wudu tadi pakai air itu? Iya. Itu air nggak suci. Sah nggak wudunya? Nggak sah wudunya. Kan tadi saya yakin itu air adalah air suci. Ya, betul. Keyakinanmu itu adalah air yang suci. Tapi ada orang yang lebih tahu lagi bahwa air tersebut adalah bukan air yang suci, maka wudunya batal. Ya, wudunya tidak sah, harus diulang kembali daripada wudunya.
Afadzar dzalika Muhammad Kurdi fala tasih taharah bi musta'malin, dan tidak sah bersuci dengan air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang udah dipakai. Ya, air yang udah dipakai untuk bersuci kemudian dipakai lagi untuk bersuci lagi. Nggak boleh. Ya, air yang sudah dipakai. Mustakmal itu namanya. Air bekas. Ya, air bekas. Wala bil mutaghayyiri taghayyuran katsiran bitahiri al khaliti alladhi yastaghnil ma anhu kaza'faran wal jis wa nahwihima. Ya, dan juga tidak sah taharah dengan air yang berubah atau air yang berubah namanya dengan perubahan yang sangat berat. Ya, dengan perubahan yang sangat berat. Tadi air tersebut air suci, tohir, suci, kemudian berubah atau tercampur dengan sesuatu yang air tersebut tidak memerlukannya. Campurannya sangat berat, membuat air ini jadi berat. Seperti apa? Kaza'faron wajis, seperti za'faron, minyak za'faron, minyak wangi za'faron masuk ke air, berubah nih air yang tadinya putih, za'faron itu agak ke kuning-kuningan atau agak ke merah-merahan, berubah nih jadi apa tuh namanya, jadi merah. Boleh nggak kita bersuci pakai ini? Nggak boleh. Kenapa? Wah, itu berubahnya udah berubah berat namanya, ya, bukan ringan tapi berubah berat yang merusak nama itu air, ya, yang air sendiri tersebut namanya bisa dirusak. Wal jis wa nahwihima, atau dengan cat. Kita punya air satu ginian atau satu ember, ketumpahan cat tembok, ketumpahan cat tembok atau ketumpahan cat minyak, kan itu air jadi rusak. Ente mau pisahin tuh cat yang tumpah sama air tersebut, udah kagak bisa, udah berat tuh namanya, ya, tercampur yang berat, udah nggak bisa. Akhirnya diapain? Ya dibuang, ya, dipisahin nggak bisa. Atau air udah nyatu sama minyak, atau tuh air sudah nyatu sama cat, nggak bisa sama sekali. Itu namanya udah rusak tuh air. Kita boleh nggak tohara pakai itu? Nggak boleh. Ya, kalau airnya itu sudah tercampur dengan sesuatu yang berat. Bi an la yasluba smuhu bi mukhalatati tahir yastaghnil ma'u anhu. Dengan sekira-kira yang tidak merusak nama air, ya, bercampurnya dengan sesuatu yang suci, yastaghnil ma'anhu, yang air tersebut tidak memerlukannya. Fal ma'u mutaghayyir bi syai'in minat tahirat, ya, minat tahirati tahir fi nafsih ghaira mutahhir, wa dhabituhu anna kulla taghayyar yamna'u ismul ma' an itlaqi yaslubu tahuriyatihi. Di sini dikatakan yang penting, yang penting setiap yang berubah, anna kulla taghayyar, setiap yang berubah yang merusak nama air tersebut, ya, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada air tercampur, nah, jadi nama airnya tuh rusak udah, ya, nama airnya udah berubah lagi bukan air. Nah, itu udah nggak bisa pakai untuk bersuci, ya, tidak diperbolehkan lagi untuk bersuci. Wa illa fala. Nah, kalau ada berubah air tercampur dengan sesuatu, tapi sesuatunya bisa dihilangkan, bisa dipisahin, nah itu airnya masih boleh dipakai buat bersuci, ya, begini. Falau taghayyara yasiran fal as'anahu tuhur bi baqa ismuh. Kalau air itu tercampur dengan sesuatu yang ringan, yang tadi kan berat, minyak tuh berat, cat itu berat. Sekarang kalau air itu tercampur dengan sesuatu yang ringan, maka
air tersebut tetap dihukumi dengan suci dan diperbolehkan untuk untuk digunakan bersuci. Baga ismu, kenapa? Karena nama airnya itu masih ada, nggak rusak nama airnya. Amma idza taghayyar ma bi mujawwarah walau kana taghayyaran katsiran fa innahu bagin ala tuhuriyatihi kama idza taghayyara bi duhnin aw syam'in wa hadha huwa sahih li baghi ismul ma wa amma idza kana taghayyar bima la yastaghnil ma anhu katin wa tuhlub ya wazarnij wazarnikh wa nahwiha min magharil ma wa mamarihi aw kana taghayyar bi tulil muqs fa innahu tahur. Nah, kecuali kalau air tersebut ya tercampur dengan syama, kayak tadi tuh lilin, tetesan lilin nyampur di air. Kalau tetesan lilin nyampur di air kita punya baskom lagi, kita tetesin dari atas pakai lilin yang nyala, jatuh tuh tetesannya. Kalau jatuh tetesannya kan hanya segitu aja, netesnya ini nggak merubah nama tuh air, dan tetesannya nggak menyebar, udah tek gitu aja, dan dia langsung beku tuh biasanya, langsung beku. Nah, kalau air tercampur dengan lilin, kemudian kita bisa kita bisa memisahkan air tersebut dengan lilin yang tadi, tetesannya kita ambil, kita buang, maka airnya tetap masih boleh untuk dijadikan bersuci. Kenapa? Karena tercampur dengan yang ringan, bukan yang berat. Kalau tadi minyak sama cat itu berat. Kalau udah berat, udah nggak bisa dipisahin tuh. Air sama minyak udah nggak bisa dipisahin. Tapi kalau tetesan lilin masih bisa dipisahin. Ambil tetesannya, buang, airnya tetap masih disebut dengan air. Ya, tidak merubah nama tuh air, nggak merusak nama tuh air. Ya, dan airnya masih tetap bisa untuk digunakan bersuci, ya, masih digunakan untuk bersuci. Begitu juga kalau misalkan air tercampur dengan tanah, Autuhlub, apa tuhlub? Kalau orang dulu biasanya punya kolam itu, kolamnya dari dari semen. Semen biasanya di dalamnya tuh timbul itu lumut-lumut, timbul tuh ada lumutnya nempel ya, atau lumutnya hidup. Nah, kalau ada lumutnya ya, ini air masih bisa dipakai nggak buat bersuci? Boleh. Kenapa? Karena itu masih disebut dengan tercampur dengan yang ringan. Ambil aja tuh lumutnya, buang, atau ada puhunan numbuh, ambil aja puhunannya, buang. Airnya masih disebut air nggak? Masih. Merusak nggak nama tuh air gara-gara lumut? Enggak. Ya lumut-lumut, ya air-air, nggak berubah, ya, tidak merubah. Jadi kalau ada lumut nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dan air tersebut masih disebut dengan air yang suci, ya. Fa innahu tuhurul lil usri wa baqa ismul ma wa yakfi taghayyar bi ahadil awsaf thalathati ta'mu aw launun aw raihatu ala sahih. Nah, dan juga perlu dilihat kalau air itu, ya, kalau air itu berubah 3 sifatnya, rasanya, baunya, dan juga warnanya. Rasa, bau, warna, 3 aja tuh lihat. Ya, kalau kecampuran ini rasanya berubah nggak itu rasa air? Warnanya berubah nggak? Ya, kemudian baunya berubah nggak? Nggak. Kayak tadi lumut, tuh. Kita ambil tuh lumut, kita buang. Airnya kita ambil 1 ciduk, rasain, masih rasa air nggak? Masih. Warnanya masih putih, baunya cium, masih bau air deh, udah bisa dipakai. Nah, kecuali tadi tuh kemasukan minyak ja'faron, kemasukan cat, udah rusak tuh air, udah warnanya berubah, baunya berubah, rasanya juga masih berubah, ya. Kalau air pam gimana? Air pam itu suci, iya, suci, nggak apa-apa. Walaupun pakai kaporit nggak apa-apa, suci dia, ya, karena warnanya masih ada, kemudian rasanya masih rasa air,
ya rasanya masih rasa air, cuma baunya aja. Ya ini kan dia kan daur ulang tuh, ya daur ulang menjadi air yang bersih. Sama kayak kolam renang. Kolam renang kan harus pakai kaporit. Iya harus pakai kaporit. Belerang nggak boleh, nggak suci. Kolam renang kan harus pakai kaporit. Kalau nggak pakai kaporit butek terus tuh. Pakai kaporit kan jadi bersih, jadi apa tuh namanya, jadi jernih lagi, ya gitu. Ala sahih wa fi wajhi dhaif yushtaratul ijtimaiha walau taghayyarul ma' biturab al matruh fihi ghasdan kal mizanil matar fa huwa tuhur ala sahih. Nah, kalau misalkan orang dulu kan punya punya kolam, biasanya atasnya itu masih terbuka, ya atasnya masih terbuka. Nah, kalau misalkan ada kolam, kemudian debu ini ke bawah sama angin, ada debu ke bawah sama angin masuk ke kolam yang ada airnya, terus airnya suci nggak tuh? Suci katanya, ya airnya masih disebut dengan air yang suci. Walau taghayyarul ma' bi awraqil asjar mutanaththirah bi nafsiha in lam tatafattat fil ma' fa huwa tuhur ainil alal adhar. Nah, begitu juga kalau misalkan orang dulu tuh yang yang kamar mandinya cuma pakai karung doang, atas terbuka. Kadang-kadang ada puun nangka, puun apa ya. Iya, daunnya jatuh tuh masuk ke kolam. Ini airnya masih bisa dipakai nggak nih? Suci nggak nih? Suci. Kenapa? Karena jatuhnya dengan sendirinya tuh daun, bukan dijatuhin dari atas, bukan sengaja dijatuhin, enggak. Tapi memang rontok sendiri tuh daun, ya jatuh sendiri tuh daun. Hal sahih walau taghayyarul ma' bi awraqil asjar mutanathirah yatur alal adhar wa in tafattat wa ikhtalatat fal asah anahu bagin ala ukhriyati li usril ihtiraz anha falau tarahat awraq fil ma'i gasdan wa taghayyar biha fal madhhab anahu ghairu tuhur. Nah, kecuali ada orang yang kumpulin daun-daunan masukin ke kolam, dikumpulin, bukan jatuh sendiri tuh daun, emang ditaruh sama dia. Nah, itu lihat katanya salah satu sifatnya berubah nggak warna, bau, rasanya. Kalau ada yang berubah nggak jadi suci, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mur salah sya'ni dhahiran wa batinan fid dini wa duna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fil afiyah ورحمنا بكامل الفتوح والمنخ والرسخ واسع الجسد والقلب ورحمنا بكامل العلم والعمل خشية والمتابعة لرسول الله الأعظم ولسيدنا سختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ولا الحبيب عبد الله بن يوسف بن طاهر ومن نواوي الجامع الشافعي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.